Memiliki barang mewah membuat bangga para pemiliknya. Mereka merasa benda mahal ini bisa menaikkan derajat sosial mereka. Namun tahukah Anda jika di dunia ini terdapat beberapa benda mewah yang justru mendatangkan kutukan bagi sang empunya? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Inilah 7 benda mewah terkutuk versi On The Spot. Jam kuno mewah buatan 1933 dikenal sebagai jam paling cantik di dunia. Jam ini bernilai 15 juta pound sterling atau sekitar 285 miliar rupiah. Sayangnya di balik kemewahannya ini, ternyata jam super mewah ini memiliki kutukan maut. 11 November 2014 lalu, sang pemilik terakhir jam tersebut tewas seketika di rumahnya di London. Kematian Sheikh Saud bin Mohammed Al Thani seolah menambah daftar panjang korban kutukan maut jam ini. Miliarder berusia 48 tahun ini dikenal sebagai salah satu kolektor karya seni terbaik di dunia. Sebenarnya ia berencana menjual jam tersebut dengan mempersiapkan acara lelang. Namun sebelum jam ini terjual, ajal lebih dulu menjemputnya. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia meninggal karena menderita komplikasi pada jantungnya. Sebelum kisah kematian Sheikh Saud bin Mohammed Al Thani, ada sederetan korban yang juga diduga berasal dari kutukan jam mewah ini. Pemilik pertamanya adalah Henry Gaze. Ia mendekati pembuat jam legendaris Patek Philippe untuk membuatkan sebuah jam paling rumit di dunia. 7 bulan setelah memiliki jam ini, sahabat terbaik Grace meninggal dunia. Menyusul kemudian putranya George Grace juga tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Grace lalu menatap jam mewahnya dan mengatakan bahwa barang ini sumber dari segala masalah. Setelah Grace meninggal, jam ini diwariskan pada putrinya dan akhirnya diserahkan ke museum. Museum kemudian melelang jam mewah ini dengan harga 11 juta dolar atau 210 miliar rupiah dan dibeli oleh Al Thani hingga akhirnya ia meninggal dunia. Di dalam lemari besi bank di Los Angeles ada sebuah cincin perak yang terkenal dengan kutukannya. Cincin ini diduga memiliki salah satu kutukan paling mengerikan dalam sejarah okultisme. Pemilik-pemiliknya menderita cedera, kemalangan, bahkan kematian. Sang pemilik pertama, Rudolf Valentino, adalah seorang aktor Italia yang populer di era 1920-an. Awal 1920 adalah puncak kesuksesan Rudolf Valentino. Ketika itu ia melihat sebuah cincin di toko perhiasan San Francisco, Amerika Serikat. Pemilik toko sudah memperingatkan bahwa cincin ini memiliki kutukan. Namun Valentino tetap membelinya. Setelah itu karirnya mulai jatuh. Film yang ia bintangi gagal bersinar. 2 tahun tenggelam dalam kegagalan, Valentino sempat melepaskan cincin tersebut dari tangannya. Namun akhirnya dia memakai lagi ketika berlibur. Dan lagi-lagi cincin ini membawa sial. Valentino menderita serangan usus buntu akut dan meninggal 2 minggu kemudian. Cincin terkutuk ini diambil oleh rekan Valentino, Paula Negri, sebagai kenang-kenangan dari Valentino. Nasib sial pun menimpa Paula Negri. Setelah memiliki cincin terkutuk ini, ia mengalami sakit dan akhirnya harus mundur dari dunia selebriti. Suatu hari Miss Negri bertemu dengan seorang pria bernama Colombo yang mirip dengan Valentino. Ia pun memberikan cincin itu kepada Colombo. Beberapa hari setelah menerima cincin itu, Colombo tewas dalam kecelakaan penembakan yang aneh. Cincin ini berpindah tangan ke sahabat Colombo, Joe, yang sedang berada di puncak popularitas sebagai penghibur. Seminggu kemudian, Joe tertabrak truk dan tewas. Adik Joe yang menyimpan cincin ini tidak percaya dengan kutukan tersebut. Ia menyimpan cincin ini dengan aman di rumahnya. Namun suatu hari ada perampok yang memasuki rumahnya. Polisi yang datang kemudian menembakkan peluru kepada pencuri karena tidak mau menyerah. Setelah diperiksa, sang pencuri ternyata telah mengambil cincin terkutuk ini.
Rentetan kejadian ini membuat produser Hollywood Edward Small memutuskan membuat film berdasarkan cerita cincin itu dan karir Valentino. 10 hari setelah pembuatan film, Jack Dunn meninggal karena penyakit darah yang langka. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani memakai cincin warisan Valentino itu. Terkutuk lain adalah Lady Howard, yang merupakan harta karun berharga milik Raja Croesus yang hidup pada 547 sebelum Masehi. Lady Howard ditemukan kembali pada 1965 di sebuah pusara seorang putri di desa Gere. Harta karun yang terdiri dari 150 buah perhiasan ini kemudian dijarah oleh penduduk sekitar. Namun segera setelah kejadian itu, para penduduk terkena penyakit mematikan yang menyebabkan kematian. Penduduk sekitar menduga kematian ini merupakan kutukan dari harta karun yang mereka jarah. Benarkah benda mewah ini penyebab kematian massal? Hal ini masih menjadi sebuah misteri. Kotak anggur ini awalnya dimiliki oleh seorang wanita Yahudi yang lolos dari kamp konsentrasi pada rezim Hitler. Di akhir hayatnya, ia berpesan agar kotak ini dikubur bersamanya. Namun hal ini tidak sesuai dengan adat orang Yahudi. Setelah meninggal, keluarga wanita ini akhirnya melelang kotak yang disebut Debok ini. Dan Kevin yang membeli kotak ini akhirnya menghadiahkannya kepada sang bunda. Malang, beberapa hari setelah mendapat hadiah dari anaknya, sang bunda terkena stroke. Selanjutnya, Debok ini berpindah tangan pada Iosif Nitsky yang akhirnya bernasib sial juga karena rumahnya terbakar. Nitsky kemudian menjual kotak anggur terkutuk ini kepada Jason Haxton. Jason pun mengalami gangguan kesehatan setelah membeli kotak anggur tersebut. Ada beberapa fenomena yang dialami oleh para pemilik Debok. Mereka semua mencium bau urin kucing dan bunga jasmin pada kotak itu. Mereka juga mengalami mimpi buruk tentang perempuan tua berwajah menyeramkan. Pennsylvania, Amerika Serikat ada sebuah bangunan megah yang menyimpan benda-benda bernilai sejarah dan dulu sempat didiami salah satu petinggi Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Namun selain bernilai sejarah tinggi, rumah ini juga terkenal dengan cerita-cerita misterinya. Penghuninya mengaku kerap melihat penampakan sosok anggota keluarga yang pernah tinggal di sini. Salah satu benda yang paling populer adalah sebuah kursi mewah berlapis kain biru yang kabarnya sudah berusia 200 tahun. Konon, kursi ini dulunya adalah milik Napoleon Bonaparte. Diceritakan jika kursi ini dihuni oleh arwah Amelia dan orang yang mencoba menduduki kursi itu kabarnya mengalami kematian mendadak. Kali ini sebuah tongkat yang dijual di internet memiliki efek misteri. Tongkat ini dijual dengan harga $65.000 atau sekitar 120 juta rupiah oleh Mary Anderson. Wanita dari Indiana ini bermaksud ingin menyingkirkan benda pusaka ayahnya karena merasa tongkat tersebut memiliki penghuni yang mengganggu hidup keluarganya. Anaknya yang berusia 6 tahun yakin kalau tongkat itu dihantui arwah sang kakek. Mary Anderson berpesan kepada para pembeli untuk menulis surat kepada anaknya dan mengatakan kalau tongkat dan hantu yang berada di dalamnya kondisinya sehat dan baik-baik saja. Sekarang tongkat ini berada di Casino Golden Palace di Antigua. Adalah berlian 105,6 metrik karat yang beratnya 21,6 gram. Berlian ini tercatat di teks Hindu pada abad ke-14.
Di dalam teks tersebut tertulis peringatan mengerikan yang berbunyi bahwa lelaki yang memiliki berlian ini akan menguasai dunia, tetapi juga akan mengetahui kemalangan di dunia. Sesuai dengan bunyi tulisan di teks, beberapa pemilik permata ini memang adalah seorang penguasa. Namun akhirnya mereka turun tahta dengan cara menyedihkan. Dan benar saja, kutukan Koh-i-Noor ini telah memakan korban. Salah satunya adalah Sher Shah Suri, kaisar paling berkuasa di India. Ia dikabarkan tewas terkena ledakan meriam setelah memiliki permata Koh-i-Noor. Korban lainnya yang konon juga akibat kutukan berlian Koh-i-Noor adalah putra dari Raja Mughal Babur yang diasingkan dari kerajaannya, Shah Jahan, Raja Agra pendiri Taj Mahal yang dipenjarakan oleh putranya sendiri. Seperti dikatakan sebelumnya, jika pemiliknya pria, maka kematian telah menanti. Sedangkan jika pemilik berlian ini adalah perempuan, maka nasib baik akan mengikutinya. Dan saat berlian ini jatuh ke tangan Inggris, Ratu Victoria memakainya dan tidak terjadi hal yang menyedihkan. Sampai sekarang berlian ini disimpan oleh Ratu Inggris, tidak ada raja yang memakainya. Pemirsa, itulah 7 benda terkutuk versi On The Spot. Cerita-cerita ini diambil berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat. Kebenarannya kembali kepada keyakinan masing-masing.